Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Mida di sini. Udah lama banget nggak bikin video. Nah di sini aku baru mau upload lagi. Oke, langsung aja ngelanjutin dari yang pembahasan sebelumnya, yaitu terbilang pakai VLOOKUP. Tapi di sebelumnya aku bikin pakai 3 digit ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah sekarang aku mau nge-share gimana caranya bikin terbilang pakai VLOOKUP. Ada pakai 2 angka di belakang desimal. Nah jadi bagi teman-teman yang belum nonton sebelumnya mungkin bisa nonton dulu supaya nanti bisa mengerti ya untuk membuat caranya 3 digit di depan, yaitu ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah kalau mau langsung lanjut ke sini, kalian bisa download dulu file yang ada di video sebelumnya, karena ini aku nyontohinnya pakai file yang itu. Langsung aja ya. Di sini di file yang sebelumnya ini bisa kalian hapus aja nih. Nah ini ditarik aja, hilang. Oke. Nah kalau misalkan di sebelumnya, di sini ya, ketika kita ketik di sini kan, kita klik, nah di sini kan ada teksnya kan 3 digit yaitu 000. Nah, kalau misalkan kita mau bikin pakai 2 angka di belakang desimal, maka di sini kita harus tambahkan. Nah, di sini berarti kok desimalnya terus 00. Nah, jadi begini dia. Nah, kalau misalkan di teman-teman itu desimalnya pakai koma, berarti teman-teman harus pakainya koma ya, karena di sini aku pakainya titik. Excelku pengaturannya seperti itu, jadi disesuaikan dengan Excelnya masing-masing ya. Nah kalau udah begini kita tekan enter. Nah karena kan sebenarnya isinya banyak ya, hampir semuanya yang seperti ini, jadi biar cepat kita pakai Ctrl Find and Replace aja. Nah di sini, nah nggak kelihatan sih, kecil. Oke, gini. Nah, jadi 3 digit 000 ini diganti dengan 000,00. Nah, 3 digit ini ya. Kemudian kita replace all. Nah, jadi dia ada 14 replacement. Karena tadi kan yang satu udah diganti duluan kan. Oke, nah kalau sudah berarti sekarang kita langsung ke cara membuat komanya. 2 angka di belakang desimal. Di sini berarti koma, di sini desimal yang puluhan, kemudian di sini desimal yang satuan. Nah, ini puluhan dan satuan karena sama kayak ini, langsung aja di copy ya, di copy dulu ke sini. Nah, tapi kita perhatikan dulu ya di sini. Nah, di sini dia ngelingnya ke sini ya, maka kita geser dulu ke A15. Nah, kemudian di sini kenapa kok di sini tadi nggak sesuai, karena di sini kan masih pakai 2,1. 2,1 itu kan kemarin kalau dia baca puluhan itu berarti kan dia ada di karakter yang kedua ini. Nah, sedangkan kita mau bikin yang puluhan, berarti kan yang ini. Nah, ini berarti adalah karakter ke 1, 2, 3, 4. 4 itu yang komanya, maka ini adalah karakter yang ke-5. Nah, begini. Oke. Nah, lupa ya, tadi belum disimpan dulu. Oke, ini awalnya ya. Nah, ini aku copy dulu biar kalian bisa ngelihat bedanya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kita ganti dengan karakter ke-5 ya. Oke. Berarti di sini sebenarnya nggak perlu di copy gini, cuman aku mau nginfo aja biar tahu perbedaannya. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kan masih 0. Ntar ini kita bikin ada angka desimalnya. Nah, gini ya. Nah, maka dia akan ngebaca di puluhan ini adalah 4 karena 398,45. Nah, di sini udah benar 40. Karena di sini kan ngebacanya yang atas ini ya. Nah, sekarang kita mau yang ini. Nah, ini kita geser dulu ke sini. Nah, kita geser dulu semuanya. Nah, di sini kan tadi kalau misalkan ada
mid text 2,1, maka kita ganti dengan ini ya, 5,1 ini ya, yang di bawah ini. Nah, berarti ini kita ganti 5,1. Nah, ini juga ganti 5, ini kan 5,2 karena dia tuh maksudnya ketika baca yang bilangan yang belasan itu loh. Ini kan jadinya bukan 2,1, jadinya 2,2. Maka ini kita pakainya 5 juga. Nah, di sini juga kita ganti 5. Nah, jadi semuanya karakternya bukan membaca yang kedua lagi, melainkan diganti membaca yang kelima. Gitu ya. Oke, tekan enter. Nah, jadinya 40. Gitu ya, udah, ini aku hapus lagi. Kemudian, nah ini kita geser dulu ke sini. Nah, jangan lupa ini dicatat dulu ya, biar nggak lupa. Takutnya kalau lupa. Nah, ini kita paste di sini. Nah, kemudian ini kita ganti digit yang terakhir. Digit yang terakhir itu berarti adalah karakter yang ke-6. Nah, di sini. Berarti ini kita ganti dengan karakter yang ke-6. Oke. Nah, berarti number value text A15 yang ke-3,1, maka kita ganti dengan yang ke-6,1 ya. Oke, kemudian kita langsung benahin yang di sini aja. Nah, di sini kan 2,1, ini langsung kita ganti 6,1. 2,1 tadi kita gantinya 5 ya, sorry. Nah, kalau ini kita ganti 6,1. Oke, sudah. Kan enter. Nah, kok 0? Bentar. Oh iya, ininya belum digeser. Oke, enter. Nah, seperti ini ya. Coba kita cek dulu kalau misalkan dia ini, 40. Berarti di sini 0 ya. Kemudian misalkan kita ganti lagi. Nah, di sini berarti ketika dia nggak ada desimal, maka di sini kosong ya. Berarti udah selesai. Nah, sekarang kita bikin yang komanya. Oke. Nah, ini. Di sini aku pakainya kalau misalkan ada koma, jadi ini ya. Kita pakai find. Nah, find text di sini kita pakai titik ya. Kalau di teman-teman tadi pakai koma, berarti di sini ketiknya koma. Jadi temukanlah tanda titik di teks yang mana? Di teks yang A15 ini tadi, start name-nya dari nomor 1. Jadi maksudnya tuh ada nggak sih di A15 ini tanda koma? Karena kan bisa jadi kita pas bikin terbilang ini nggak pakai koma. Jadi cuman mungkin puluhan atau cuman satuan aja atau ratusan aja tanpa ada 2 angka desimalnya. Nah, maka di sini kan kita wajib menemukan tanda titik supaya kita bisa mentranslatekan tanda titik tadi ke huruf koma gitu ya maksudnya. Kita tekan enter. Nah, berarti kan dia ada di keempat, karakter keempat maksudnya. Coba ini kita ganti, misalkan 56,67 gitu ya. Nah, maka di sini dia ganti menjadi karakter ketiga. Pokoknya setiap kali di sini ada tanda titik, maka dia akan menemukan gitu. Maksudnya dia akan menemukan tanda koma itu tadi. Nah, misalkan kita buat 0,45 gitu ya. Nah, dia juga pasti akan menemukan karena 0,-nya ada di 2. Gitu. Nah, maka kita bikin lagi nih di sini. If jika di atas ini tadi lebih besar daripada 1, karena kan nggak mungkin ya kalau nulis koma cuman komanya langsung di depan, berarti kan dia harus lebih besar daripada 1. Jika find yang dihasilkan dari find tadi lebih besar daripada 1, maka tulislah koma seperti ini, tanda kutip koma. Jika tidak ada, ya sudah, kita biarkan 0 aja, kosong maksudnya ya, tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, tapi PR lagi, ini kan kalau misalkan dia di depannya kosong semua, maka kan harusnya
bukan 0,45 tapi harus ada 0, gitu ya. Kalau misalkan ini kita ketik yang lainnya, misalkan gini, nah 3,45 benar. Misalkan di sini 5,67. Nah, 5,67. Bacanya yang hijau ini ya. Nah, oke. Berarti kalau gitu PR-nya adalah kita harus membuat ketika di ratusan, puluhan dan satuan ini kosong, maka di sini yang terbaca haruslah 0, Nah, maka dari itu kita perlu tambahin di depan sini. Nah, if jika di A19 dan B19 dan C19 tadi sama dengan 0, maka munculkanlah 0 spasi koma tanda kutip. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita berikan lagi tutup kurung ya. Nah, tekan enter. Oke, sekarang kita coba 0,2. 0,3. Nah, ini jadinya 0,30. Oke, udah jadi. Tinggal kita masukkan ke sini. Berarti kalau gitu ini kita tambahkan ya. Berarti kan ini sama dengan ini dan yang dan C19 dan D19. Nah, ini kita tambahkan semuanya. Nah, jadi kita bacanya yang hijau ini ya. Yang hijau tua. 0,30. Kita nah, 3 ini belum ada spasinya. Oke, nanti kita benahin, kita beri tanda spasi ya. Berarti di sini nah, di sini dan kita beri tanda spasi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga kita berikan lagi di sebelahnya B19. Nah, tanda spasi itu berarti tanda kutip spasi tanda kutip ini ya. Kemudian di sini juga nah, terakhir di sini. Nah, jadi 3,45. Kita coba bikin 0,34. 0,34. Oke, udah bener ya. Nah, kalau misalkan di sini pengen langsung dijadiin satu rumus tanpa ngeling ke sini, itu juga bisa banget. Caranya langsung aja ya. Berarti yang A19 itu ini kan ada ini yang warna biru nih. Nah, ini A19 ini, maka kita kopikan rumus yang ada di sini. Nah, berarti ini kita copy dulu ya dari sini. Set. Copy. Nah, maka yang A19 di sini kita pastekan rumusnya tadi. Nah, enter. Kemudian kita copy lagi rumus yang ini. Nah, ini copy ya. Tanda sama dengannya nggak usah ikut. Kemudian kita ganti yang B19 ya, yang ini. Nah, B19 ini kita pastekan rumusnya tadi. Nah, oke, kemudian yang ini kita juga copy. Nah, kemudian di C19 ya. C19 ini. Nah, C19 ini kita pastein. Nah, kemudian di D19 juga sama ya. Oh, sebentar. Yang D19 tadi kita yang ini belum diganti nih. Yang D18. Nah, di sini kan masih ada D18 nih. Nah, ini kita paste dulu ya di sini ya. Jadi ini tadi kan rumusnya udah aku copy. Bentar aku ulangin. Nah, ini itu kan ada ngeling ke atas ini. Nah, ini perlu kita ganti dulu supaya dia nggak ngeling kemana-mana. Nah, sama kayak ini ya. Nah, ini berarti yang ini, fine ini aku copy. Kemudian D18 ini, nah ini D18 ya. Tanda kurungnya nggak usah ikut. D18 ini kita pastein rumus yang di atas tadi. Nah, jadi
Jadi dia langsung linknya cuma ke sini doang. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Tadi kan yang D19 harus kita ganti dengan yang ini. Nah, kita copy dulu. D19 kita cari. Nah, ini D19 ya di sini. Kita paste. Nah, enter. Kemudian yang ini juga kita copy. Enggak ikut I-nya. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste juga di E19. Nah, kemudian yang terakhir di sini. Caranya sama. Di F19. Nah, ini kita ganti. Nah, ini ya kita ganti. Oke, tekan enter. Nah, jadi dia langsung rumus ini tuh langsung ngebaca ke sini, ke A15. Jadi dia udah nggak ngeling-ngeling kemana-mana lagi ya. Nah, nih. Nah, gini ya. Tuh, jadi dia udah nggak ngeling ke mana-mana lagi. Bentar. Kok ada A19 ya Mas Ian ya? Bukannya tadi kita udah ganti ya? Oh iya ya, yang ini tadi. Nah, A19, jadi yang pas waktu menemukan rumus find tadi loh. Yang pas waktu menemukan rumus find tadi, kalau misalkan di A19, B19 sama C19 itu sama dengan kosong, maka di situ kan munculnya 0, nah ini kalau misalkan teman-teman pengennya dia langsung ngelink ke A15 aja, ini juga diganti. Jadi A19 itu kita kopikan rumus yang ada di sini. Nah, tak contohin langsung ya. Nah, ini copy. Terus kita langsung ke sini. A19 ini tadi ya. Nah, ini A19 kita paste yang ini. Nah, itu kan dia udah nggak ngelink ke sini lagi. Nah, udah ganti. Enter. Kemudian yang di sini kita copy. Nah, ini kita copy. Kita ganti tadi yang B19. Bentar, nyariin lagi. Oh, ini dia. Ini. B19. Nah, ini kita paste. Oke, tekan enter. Kemudian yang ini juga kita ganti ya. Nah, ini kita copy. Sekarang kita cari di sini C19. Mana tadi? Oh, ini. C19 ini ya. Nah, di sini kita paste. Oke. Nah, jadi rumus yang hijau ini tadi ya, yang di BC15 itu dia udah langsung ngelink ke A15. Itu cara gabunginnya. Nah, oke. Udah selesai. Nah, jadi misalkan kita mau bikin 90,05 juga bisa. 90, oh wait. Berarti ini masih ada yang kurang. Di sini kan harusnya 90,05 ya. Nah, tapi di sini dia langsung 90,5. Maka di sini perlu kita tambahkan. Oke, di sini perlu kita tambahkan tadi kalau misalkan oh, berarti kita perlu tambahin ya. If jika di sini sama dengan 0 ya. Jika di situ sama dengan 0, maka di sini muncul kata 0. Tapi jika tidak, maka biarkan kosong. Gini ya. Harusnya ada 05-nya. Seperti ini. Berarti rumus yang ini kita tambahkan ke sini. Nah, ini kita ganti dulu ya. Ini kan tadi ada yang 0 ini. Kita linkkan dulu di sini. Nah, ini. Nah, maka E17 kita ganti dengan yang itu tadi ya. Kita paste. Nah, ini. 0, 5.
di sini tadi berarti kita ganti nih. Kita tambahin ya. Nah, jika dia ada nolnya, maka ini kita copy rumusnya sampai sini. Nanti yang terakhir biar kosong. Ya, ini ya. Sampai di tanda kutip 0. Nah, ini terus kita tambahkan di sini di depannya. Paste. Kita kasih tanda koma. Value if false-nya adalah yang ini. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Mau dia. Bentar. Value if false. Value if true-nya itu bentar, ini kurang tanda kurung 1. Tekan enter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau udah, maka di sini tadi yang di kolom E19 kita ganti ya. E19. Nah, itu kita ganti dengan yang ini. Aduh, ini nyariin E19-nya nih yang susah nih. Bentar. Berarti setelahnya tanda spasi. Nah, ini. Ini dia. Bentar. Ini ya. Soalnya kan dia itu setelahnya spasi kan berarti satuan desimal yang satuan. Terus yang sebelumnya ini kan adalah koma. Nah, berarti ini adalah rumus yang di E19 ini tadi ya. Nah, maka ini kita ganti dengan rumus yang baru. Jadi kita tekan paste. Enter. Nah, jadinya 90,05. Seperti ini. Coba kita cek lagi dengan angka yang lain. Siapa tahu ada yang ketinggalan ya. 70,08. Nah, 70,08 udah bener ya. Terus misalkan lagi 103,50. 103,50. Oke, benar. 104,14. 104,14. Oke. Selesai semua ya. Oke deh, gitu aja. Semoga video kali ini bisa dipahami ya. Mungkin kalau misalkan yang bingung, kalian bisa pelan-pelan aja dulu karena ini emang agak riweh gitu ya. Oke, segini aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang butuh untuk bikin rumus terbilang pakai VLOOKUP ya, dengan 2 angka di belakang desimal. Nanti kalau misalkan 3 angka di belakang desimal ya bisa disesuaikan aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan atau saran, boleh langsung chat di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.